Setelah sekian lama Syekh Siti Jenar menyepi dan mencari ilmu, terutama di wilayah pesisir utara dan wilayah Mataram, beliau mulai mengajar murid-murid yang datang dari berbagai kalangan. Bukan hanya rakyat jelata, bahkan para bangsawan dan kalangan terpelajar pun mulai mendengar tentang ajarannya yang terdengar asing, namun sangat dalam dan menggugah hati. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Ajaran utama Syekh Siti Jenar yang paling dikenal dan sekaligus paling kontroversial adalah tentang Manunggaling Kawula Gusti, yang berarti penyatuan antara hamba dan Tuhan. Dalam pandangannya, seorang hamba yang telah menempuh jalan spiritual sejati dapat menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dalam arti fisik, tetapi secara rohani dan rasa. Beliau berkata kepada murid-muridnya, "Jangan lihat Tuhan di langit atau di masjid, lihatlah dalam dirimu, karena Tuhan lebih dekat dari urat lehermu sendiri." Ungkapan ini bukan tanpa dasar. Ia mengacu pada ayat dalam Quran Surah Kahf ayat 16, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Namun, cara penyampaian Siti Jenar membuat para ulama ortodoks dan wali songo khawatir. Mereka melihat bahwa masyarakat awam bisa salah paham dan mengira ajaran itu membenarkan penyimpangan syariat, benturan dengan ajaran wali songo. Sementara wali songo fokus menyebarkan Islam dengan pendekatan yang lembut dan tetap dalam koridor syariat seperti syalat, zakat, puasa, dan haji. Syekh Siti Jenar justru lebih menekankan pada makna batin. Ia menganggap bahwa banyak orang yang menjalankan syariat hanya karena rutinitas, tanpa memahami hakikat ibadah itu sendiri. Disinilah konflik mulai membara. Beberapa tokoh wali seperti Sunan Giri dan Sunan Kudus menyuarakan kekhawatiran. Mereka tidak ingin umat menjadi bingung antara jalan syariat dan hakikat. Namun, bagi Syekh Siti Jenar, keduanya adalah satu kesatuan. Ia menyatakan, syariat tanpa hakikat adalah tubuh tanpa jiwa, dan hakikat tanpa syariat adalah roh tanpa arah. Majelis yang membingungkan. Dalam satu pertemuan yang diceritakan dalam serat Centini, disebutkan bahwa Siti Jenar pernah menghadiri sebuah pertemuan dengan murid-muridnya, di mana ia menyampaikan ajaran bahwa semua makhluk adalah cerminan Tuhan. Ia mengatakan bahwa dosa dan pahala hanyalah ilusi bagi mereka yang belum mengenal Tuhan sejati. Banyak dari murid-muridnya yang bingung. Bahkan beberapa mulai merasa tidak perlu lagi syalat atau beribadah lahiriah karena mereka merasa sudah menyatu dengan Tuhan. Disinilah titik yang membuat wali songo semakin waspada. Dipanggil ke Dewan Wali, Babat menyebutkan bahwa beberapa wali seperti Sunan Kalijaga masih bersikap lembut dan berusaha memahami ajaran Jenar. Namun tokoh lain tetap bersikeras bahwa ajarannya bisa menyesatkan umat jika tidak segera dihentikan. Bersambung ke part 3. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke keputusan besar Dewan Wali. Apakah Syekh Siti Jenar akan diasingkan atau bahkan dihukum mati? Nantikan kelanjutannya.